Konsistensi Borneo FC Samarinda pada kompetisi Super League musim ini patut diacungi 2 jempol. Skuad Pesut Etam memecahkan rekor sebagai tim pertama Indonesia sepanjang sejarah yang bisa menyapu bersih 6 pertandingan berturut-turut dengan kemenangan. Kesuksesan ini nggak terlepas dari kesabaran manajemen dalam membangun tim yang solid. Kini Borneo FC dipenuhi banyak bintang yang berasal dari Amerika Latin. Cetak Gol coba merangkum rahasia Borneo FC Samarinda tetap gacor di setiap musimnya sebagai berikut. Selalu konsisten berkat kecerdasan mencari pemain hebat. Borneo FC Samarinda berhasrat menjadi salah satu klub elit Liga Indonesia. Manajemen Pesut Etam melakukan pembenahan besar-besaran dengan mengubah kebijakan filosofi. Borneo FC yang dulu dikenal gemar belanja pemain bintang kini mulai menghilangkan tradisi tersebut. Sebagai gantinya, Pesut Etam mencari pemain asing yang tengah jadi sorotan di liganya. Hal itu ditandai dengan kedatangan Mariano Peralta pada musim 2024-2025. Pemain kelahiran Adrogu ini punya segudang pengalaman hebat berkarir di Amerika Latin. Membela San Lorenzo, posisi Peralta nyaris gak tergantikan meskipun hanya sedikit mencetak gol. Di musim lalu, winger Argentina ini berhasil mengantarkan Pesut Etam bersaing di papan atas. Catatan 9 gol dan 13 assist menjadi bukti kehebatan Peralta di musim perdananya. Statistik gemilang berhasil dipertahankannya pada kompetisi Super League musim ini. Mantan pemain San Lorenzo ini berhasil mencetak 4 gol dan 2 assist dari 6 laga. Gak cuma Peralta, Pesut Etam juga berhasil menemukan bakat Joel Vinicius. Pemain yang pernah menjalani trial Persib Bandung ini menjelma menjadi striker tajam. Pada laga terbaru menghadapi Persija Jakarta, Joel Vinicius mencetak 1 gol di menit 45. Fabio Lefundes memuji performa Vinicius sebagai sosok paling vital di lini penyerang Borneo FC. Skuad Pesut Etam kembali mendapatkan striker ganas setelah hilangnya era Mateus Pato. Berikutnya ada Kehiros yang semakin bermain konsisten bersama Pesut Etam. Sejak bergabung di tahun 2021, pemain asal Jepang ini menjadi gelandang pemutus serangan yang paling krusial. Gaya main kerasnya dalam memotong alur serangan membawa dampak positif. Bahkan Hiros menjadi salah satu pemain dengan jam terbang paling tinggi bersama Pesut Etam. Kecerdasan dalam mencari pemain asing hebat menjadi berkah tersendiri. Skuad Pesut Etam memecahkan rekor sebagai tim pertama Indonesia yang berhasil meraih 6 kemenangan berturut-turut. Jadi tempat untuk menelurkan bintang muda. Gak cuma cerdas mencari pemain asing, Borneo FC juga sangat ahli dalam menelurkan bintang muda. Skuad Pesut Etam sudah membentuk fondasi tersebut sejak tahun 2020. Nabil Hussein berharap fondasi yang kuat dibentuk Borneo FC bisa memberikan dampak positif. Saya sangat berharap mereka dapat berbuat baik untuk Borneo dan bangsa ini. Harapan Nabil Hussein bisa diwujudkan dengan meningkatnya level permainan bintang muda. Sebut saja Fajar Faturrahman yang sempat disorot dan menjadi andalan timnas Indonesia U23. Puncaknya adalah saat Fajar membawa Borneo FC meraih gelar juara regular series. Di musim 2023-2024, bek sayap kelahiran Manokwari ini dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Fajar mampu mengalahkan Beckham Putra yang saat itu juara bersama Persib Bandung. Tradisi mengorbitkan bintang muda nggak akan hilang dan terus dijalankan Borneo FC hingga saat ini. Pesut Etam bahkan berani menurunkan seluruh pemain mudanya di hampir setiap pertandingan. Klub yang bermarkas di Segiri Samarinda ini hanya mengandalkan pemain lokal dari akademi mereka. Borneo FC bahkan berani memainkan Dika Adi Nurdiansyah yang masih berusia 17 tahun. Nggak heran penyerang kelahiran 2007 ini menjadi salah satu pemain termuda yang debut di Super League. Hasil manis lainnya juga dituai Borneo FC dengan meningkatnya pemain hasil didikannya. Nadeo Argawinata menjadi salah satu bukti pemain paling konsisten yang pernah diorbitkan Pesut Etam. Dapatkan sepatu sneakers klasik fullback yang kece abis. Kini turun harga menjadi 133 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Kecerdasan manajemen bikin keuangan makin sehat. Bangkitnya performa Borneo FC juga memberikan dampak bagus untuk keuangan manajemen.
Antusiasme para penggemar meningkat drastis seiring perkembangan musim ke musim. Salah satu contohnya terjadi sebelum pertandingan melawan Persija Jakarta. Saat itu seluruh tiket di tribun ekonomi ludes terjual dan hanya menyisakan beberapa tiket di bangku VIP. Dikutip dari Transfermarkt, jumlah penonton Borneo FC menjadi salah satu yang tertinggi yakni 28.155. Artinya rata-rata setiap pertandingan dihadiri kurang lebih 6.500 penonton. Borneo bahkan mengalahkan Arema FC yang antusias penontonnya menurun sejak tragedi Kanjuruhan. Persib Bandung baru-baru ini mengeluhkan menurunnya jumlah penonton. Padahal skuad Maung Bandung kembali membeli banyak bintang seperti Eliano Renders dan Tom Haye. Naiknya tingkat penonton menjawab keluhan manajemen setiap tahunnya. Nabil Hussein mengaku masih kesulitan untuk mendapatkan untung dari Borneo FC. Tim lain sih saya nggak tahu rugi atau untung. Kalau Borneo FC buntung, sampai detik ini saya juga masih bingung. Kok nggak ada perubahan, kok begini-begini aja. Tapi kita kok sudah terlanjur jatuh cinta dengan sepak bola. Tim Kalimantan pertama yang berpotensi juara. Borneo FC Samarinda kini menempati puncak klasemen sementara hingga pekan ke-7 Super League. Dari 6 laga skuad Pesut Etam berhasil menyapu bersih dengan kemenangan. Belum lagi Borneo FC masih punya satu pertandingan simpanan menghadapi Persib Bandung. Artinya skuad asuhan Fabio Lefundes berpeluang mengangkat gelar juara di musim ini. Hal itu bisa dibuktikan lewat analisis Footy Ranking. Media kenamaan ini memprediksi Borneo FC punya peluang juara sebesar 62%, mengungguli jauh Persib Bandung yang hanya 22%. Penilaian tersebut juga didasari dari performa Persib yang dinilai masih nggak konsisten. Buktinya, Maung Bandung saat ini sampai terlempar ke peringkat 6 klasemen sementara. Dengan begitu, Borneo FC juga berpotensi menjadi tim Kalimantan pertama yang menjadi juara Super League. Hingga saat ini masih belum ada tim asal Pulau Seribu Sungai yang menjadi kampion. Sebenarnya Borneo FC sendiri pernah menjadi juara reguler season 2023-2024. Namun saat itu pasukan Oranye malah kalah di semifinal Championship Series kontra Madura United. Belum lagi Borneo FC saat ini juga menjadi satu-satunya harapan Kalimantan di Super League. Beberapa klub dari Pulau Seribu Sungai ini harus tumbang dan kini kebanyakan bermain di Liga 2. Nggak heran kalau Borneo FC saat ini mengemban tugas berat untuk mengharumkan nama Kalimantan untuk pertama kalinya. Kemeja pria lengan pendek dari brand Parayu bisa kamu dapatkan dengan harga Rp54.000 aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan rahasia Borneo FC Samarinda tetap gacor di setiap musimnya. Bagaimana pendapatmu? Akankah Pesut Etam mampu menjadi juara dari Super League musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.